Ya, if you want children, ternyata ada aturannya, yaitu minimalisir sikap gak tegaan. Kayaknya udah ada beberapa psikolog juga yang ngomong bahwa anak kecil itu punya punya vibing tipu dayanya tuh yang lumayan besar. Maksudnya kayak entah dari rengekan ya, entah dari raut wajahnya yang mengemaskan dan so imut gitu. Pokoknya kayak lo harus perhatiin deh cara anak kecil minta sesuatu ke orang tuanya terhadap ibunya gitu. Lebih dekat kita posisiin terhadap ibunya deh. Gue cewek, kalian juga pasti kebanyakan yang nonton, semoga cewek. Lo perhatiin cara gimana seorang anak kecil minta sesuatu ke orang tuanya. Pasti dia tuh kayak punya satu hal aja yang dia bisa andalkan, entah dari rengekannya, entah dari tangisannya gitu, entah dari ya bujuk paksaannya dia deh. Kayak gimana pun dia, misalnya dia minta sama ibunya tapi dia ngejadiin power neneknya kah atau ayahnya kah gitu. Dan lo, kalaupun yang dia minta itu adalah hal yang ternyata, misalnya permen deh konteksnya, itu kan kalau pertama sekali dua kali mungkin itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau untuk berkelanjutan dan jadi hal yang rutinitas dia makan, kayak kayak setiap hari banget lah dia mintanya, terus dia tuh kayak ngerengek, biasanya kemarin boleh gitu. Ya mungkin kalau dia udah berani mulai katanya kayak biasanya kemarin boleh, itulah reflection sih, maksudnya kayak introspection yourself bahwa oh ternyata gue selama ini sering membiarkan gitu. Bukan sebagai ajang salah menyalahkan diri lo ya, tapi kayak introspection, reflection yourself gitu. Tapi kalau misalnya dia udah gimana ya, pokoknya kayak jangan termakan si tipu daya anak kecil deh. Menurut gue kayak lo harus kok gue bilang minimalisir sikap nggak tegaan ya, aturan maksimalin sikap nggak tegaan sih. Bener ya, horor guys, gara-gara lampunya acting gue mati ya. Minimalisir sikap nggak tegaan, karena kalau lo terus-terusan nggak tegaan dan kalau lo terus-terusan nggak tegaan, lo akan terus kalah sama rengekan anak lo, bujuk paksa anak lo gitu. Namanya anak kecil, kalau lo terus-terusan nggak tegaan, lo akan terus bisa memenuhi apa yang dia mau, dan lo nggak tahu. Misalnya konteksnya tadi permen, kalau dia keseringan makan manis dari kecil, kesehatan giginya juga kita tahu. Kita tahu banyak, yang paling kita tahu adalah gigi gitu. Dan ya kita juga nggak tahu tubuh seseorang, apalagi misalnya dia ada keturunan diabetes atau gula darah tinggi kayak gitu. Kita nggak tahu di kehidupan dia dewasa atau berapa tahun ke depan, in her or him 20s gitu, apakah makanan manis yang banyak banget dia konsumsi di masa kecil itu akan berdampak baik atau buruk kayak gitu. Makanya kayak lo harus minimalisir sikap nggak tegaan itu sih, kayak gitu. Tapi balik lagi, lo harus build communication about this with orang tua terdekat, entah orang tua laki-laki lo, orang tua suami lo, orang tua lo sendiri yang berpotensi tuh dia sering kontekan langsung sama anak lo kayak gitu. Maksudnya kayak kalau lo kasih lagi nerapin sesuatu itu, kayaknya nanti ada di poin terakhir, pokoknya gue akan jelasin gitu. Terus intinya jadi minimalisir sikap nggak tegaan gitu. Ini bukan karena kita nggak mau mendengarkan apa yang ternyata anak kita butuhkan, tapi itu hal yang mereka butuhkan dan inginkan tuh bukannya kita yang lebih dewasa, lebih paham ya kayak gitu. Kita sih, ini bukan hanya soal kayak memuaskan keinginan dia di masa kecil, tapi lo harus tahu gitu lo yang tahu dampak lebih besar, yang paling baik apa, yang paling buruk apa, yang harus dihindarkan apa, yang harus
didengarkan dari apa yang dia rengekin, dia tangisin itu apa, kayak gitu sih.